Rabbi bihaqi Nur Muhammad la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun alayya Allahumma ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah1 MDNH di seluruh Nusantara, seluruh Asia Tenggara, sahabat-sahabat Australia, Taiwan, sahabat yang barusan tadi juga mengkontak dari Hokkaido, Jepang, ya sahabat juga sekarang nyambung dari Korea, ya. Dan juga sahabat-sahabat dari Kapadosia, Turki, sahabat India, ya. Demikian pula yang di Thaif, Jeddah, dan juga sahabat-sahabat Eropa. Semuanya di seluruh, dimanapun panjenengan berada, Abah selalu mendoakan yang terbaik, ya. Yang selalu yang terbaik, ya. Selalu adalah hidup dalam kesadaran, ya. Pada malam hari ini alhamdulillah wa syukrillah Abah masih ada di Kalimantan, ya. Abah masih ada di Kaltim, adalah di Balikpapan. Malam hari ini kita doakan adalah untuk Sohibul Bait, ya, adalah Mas Budi dan keluarga senantiasa yang diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jemaah sekalian, ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak pada malam hari ini mengikuti live Abah dari Balikpapan ini, semuanya senantiasa dilimpahi dengan karunia Allah, kebahagiaan dan semuanya, ya. Khusus buat dirinya, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian adalah yang lewat YouTube, yang lewat TikTok, yang lewat Facebook. Yang insya Allah malam hari ini untuk waktu Indonesia bagian tengah sudah masuk ke jam 9, hampir jam setengah 10. Dan buat sahabat-sahabat Papua barangkali hari ini sudah 1 jam lebih daripada Indonesia Tengah. Dan buat sahabat Indonesia Barat adalah di Pulau Jawa barangkali adalah baru jam 8.30, ya. Insya Allah sudah selesai barangkali untuk melaksanakan sholat sunat taraweh, ya. Pada malam hari ini sahabat menggunakan adalah waktu yang adalah karena hidup adalah perjalanan. Kita berada pada bulan Ramadan, ya. Maka di bulan Ramadan ini adalah merupakan satu bulan yang sangat indah, adalah merupakan seolah-olah gabungan daripada Rajab dan Sya'ban. Maka di bulan Ramadan adalah sebetulnya ada kesempatan setiap insan itu untuk bangun dari tidurnya. Bangun dari tidur panjang, bangun dari kehilangan kesadaran, bangun dari amnesia, bangun dari mati suri. Dan inilah waktu yang sebetulnya dengan Ramadan, ya. Maka Ramadan ada kegiatan siam ataupun saum, ya.
saum soma yasum adalah merupakan, bisa diartikan bahwa saum adalah imsak, ya. Saum adalah juga diartikan secara lugot, secara bahasa adalah bahasa Indonesia adalah menahan. Maka itulah Allah berfirman, as-saumu li wa ana azibi, saum itu untukku. Kenapa di Ramadan ini adalah merupakan sahabat bulan yang baik untuk bangun dari tidur. Karena pada dasarnya kata baginda Nabi adalah annasu niyamun, manusia itu tidur, wa idza matu intabahu, tapi ketika dia mati barulah dia tersadar daripada kematiannya. Maka yang selalu Abah ulang-ulang dan sadarkan kepada semuanya, kehidupan ini adalah kematian. Setiap manusia merasa hidup, dia mati. Setiap manusia merasa wujud, dia sebenarnya Adam. Setiap manusia merasa melihat, dia buta. Setiap manusia merasa mendengar, dia tuli sebetulnya. Karena kehidupan ini adalah bayangan. Maka itulah kenapa sahabat, bahwa sesungguhnya manusia itu perlambangkan seperti wayang, adalah bayang dari semua. Artinya bayangan itu tidak ada pada dasarnya. Hanyalah sesuatu yang menampak pada dinding. Karena dipantulkan cahaya maka berbayanglah. Maka itulah bagaimana kita supaya bukan bayangan tadi semua. Kita harus. Maka disinilah di bulan Ramadan ini adalah, walaupun penyadarannya adalah harus dibangun dari bulan Muharram. Yang masuk bulan Safar, masuklah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Harusnya adalah Rajab, itu adalah kita sudah mulai berjalan secara rohani. Sya'ban adalah bagaimana adalah menjadi bulannya Rasulullah, bulan tubuhmu. Rajab adalah bulan ruhmu. Dan Ramadan adalah bulan kawinnya dohir dan batin. Maka itulah boleh dikatakan di bulan Ramadan ini adalah adalah bulan bangun dari tidur. Maka kata Abah, di awal Ramadan kita ini masih kijang kotak. Di lebaran nanti sudah jadi kijang jenit yang hibrid, gitu kan, dari semua. Di awal Ramadan kita ini adalah masih ulat. Maka di akhir Ramadan kita jadi kupu-kupu. Di awal Ramadan kita ini adalah seumpama L300. Maka di akhir Ramadan sudah jadi Pajero. Gitu. Karena Ramadan inilah tempat kita bangun dari tidur. Itulah kenapa kata Allah, as-saumu li wa ana azibih. Saum atau puasa, ya sahabat, sesungguhnya adalah perintah kepada saum itu jauh bahkan sebelum perintah sholat. Sebenarnya tadi semua. Makanya Allah menghitab, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menghitab khusus yang dipanggil itu orang beriman. Sebetulnya orang Islam itu nggak dipanggil, yang dipanggil itu orang beriman tadi semua. Jadi panggilannya tidak pada anak SMP, yang dipanggil anak SMA. Jadi kalau candaannya anak SMP boleh nggak puasa. Gitu kan tadi. Karena yang dipanggil hitopnya ya ayyuhalladzina amanu. Tuh tadi semua ya. Dalam Al-Quran itu kan Allah ada yang manggil pada manusia, ada panggil orang Islam, ada panggil orang beriman. Tuh. Contoh haji. Panggilannya itu bukan orang beriman. Panggilannya bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi wa'adin pinnas. Tuh. Maka haji itu wajib kepada setiap manusia. Maka panggilannya pada manusia. Walillahi ala nas. Tuh. Jadi kita harus ngerti. Kalau seandainya Kapolri itu ngundang kolonel doang yang datang. Nggak boleh yang dibawa kolonel datang. Nah inilah juga sama di dalam Al-Quran juga ada kekhususan gitu kan tadi. Jadi kalau mau dipanggil ustadz yang datang tadi semua. Rampok jangan dulu gitu kan tadi semua ya. Jadi kita harus paham kalau Allah tuh manggilnya apa untuk siapa tadi semua. Nah saum ini untuk orang
iman. Maka diawali ya ayyuhalladzina amanu tadi semua. Nah, itulah harus dipahami makanya. Tadi. Nah, adapun di dalam bahasa sebelumnya di agama-agama lain pun melaksanakan saum. Tapi mereka disebut puasa. Tapi makna puasa dan saum adalah sama. Puasa dari upapasa. Upapasa itu apa? Menahan. Jadi intinya kenapa saum itu bisa merubah seseorang seperti rubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Makanya la'allakum takun. Tadi semoga engkau menjadi orang bertakwa. Tadi semua. Karena kalau orang yang saumnya benar, imsaknya benar, upapasanya benar, maka kalau orang bahasa Sanskerta bilang saum itu puasa. Nah, orang Islam kita ini kan sudah pakai bahasa orang Hindu. Contoh, kita ini sering bahasa surga. Itu nggak ada di Islam itu surga. Yang ada itu bahasa istilah surga itu istilah orang Hindu. Maka disebutkan sawarga loka. Nah, neraka. Neraka itu nggak ada dalam istilah Islam neraka. Ya ada juga nar. Kalau surga jannah gitu. Maka orang Islam sekarang otaknya ngomongin jannah seperti sawarga loka. Di mana para dewa main bermesraan dengan 70 bidadari, ya itu dibatoknya orang-orang Islam hari ini. Makanya ibadahnya itu untuk bidadari, untuk sorga. Karena di otaknya itu bayangannya sama kayak orang Hindu. Islam itu nggak ada sorga, ya ada jannah. Jannah itu apa? Kebun. Taman sorga itu. Jadi kita ini benci ke Hindu, tapi kenyataannya yang dipakai kayak puasa. Puasa itu bahasa Hindu, upapasa. Artinya menahan. Itu semua. Makanya orang Islam ini senang disebut kiai, padahal itu kebo. Gitu. Senang disebut haji, padahal haji itu pelancong. Haji, pelancong. Kok senang amat dipanggil haji. Kadang-kadang orang kita ini senang menyebut sesuatu tapi nggak ngerti sesuatu. Ingin ke sorga. Islam nggak ada sorga, ada juga jannah. Sorga itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu, sawarga. Maka ada bahasa sawarga loka. Kenapa loka? Lokasi Sherlock. Sawarga loka itu di mana tempat bahagia. Makanya disitulah berkumpul para dewa, itu, para dewi, itu. Akan otak Islam itu surganya begitu sekarang. Nah, di semua. Nanti ustadz mati dikerubuti 70 bidadari. Jadi sholatnya itu tadi di dunia wadon, modar pun wadon. Ini orang Islam ngaco hari ini. Jadi sholatnya, tahajudnya, puasanya itu golei wadon. Terus wadon golei opo? Makanya nggak ada wadon itu bidadara. Tadi semua. Jadi kita ini kadang-kadang masih rancu dalam beragama itu. Kayak beneran cari surga, faktanya jadi nggak sadar. Tadi semua. Nah, puasa itu dari upapasa. Kenapa semua agama juga sama? Bagaimana mengamalkannya? Semua agama sama, semedi. Menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka dikatakan upapasa itu menahan. Makanya saum juga sama, menahan. Imsak juga sama. Maka pada saat ibu pengen kentut ditahan itu saum. Jadi pengen kentut ditahan namanya saum. Gitu. Ibu pengen makan ditahan namanya saum. Tadi semua. Jadi kita harus ngerti bahasa gitu kan tadi. Jadi saum itu menahan kentut, saum. Menahan marah, saum. Tadi semua, ya. Walaupun di dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah saum dan siam tadi. Kadang-kadang orang Islam juga bingung lagi apa saum apa siam. Disuruhnya oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam.
Tapi niatnya nawaitu saum. Apa bedanya Pak? Duka. Nah ini lagi. Tanya Ustaz coba. Kok kenapa disuruhnya siam tapi niatnya saum? Tuh. Sebetulnya di situ juga harus mengerti. Sebenarnya di Al-Quran itu perintah saum, yang mengisahkan saum itu bukan pada Muhammad sebenarnya, lebih banyaknya kepada Maryam. Jadi kisah di Al-Quran Maryam itu adalah sesungguhnya makanya memang saum yang paling dasar Daud sehari puasa sekali saum sehari tidak. Tuh, karena Daud itu merasakan dohir batin. Hari kayak siang dan malam. Itulah sebetulnya hakikat daripada saum Daud dari semua. Maka ngomongin saum adalah sebenarnya adalah sedang mengomongkan adalah juga kisah Maryam. Maka satu-satunya kata saum dalam Al-Quran itu adalah Allah bicara apa namanya. Maka punten di Google buka surat Maryam 26. Surat klik aja di Google Maryam 26 gitu. Ya. Coba Abah lihat, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kata siam itu tiga kali, kata saum itu sekali. Tadi semua. Tapi walaupun begitu maknanya sama tadi semua. Udah dan dibuka. Maaf ya. Di dalam surat apa namanya Maryam 26 tadi semua ini ada tulisan dulu ya. Udah hilang sekarang. Ini nadar tadi semua dikatakan adalah fakuli wasrobi waqorri aina fa imma apa nama fa inna taroyinna minal basori ahada fakuli ini nadartu lirrahmani sauman. Nah itulah satu-satunya kata saum dalam Al-Quran. Silakan cari. Kalau ketemu lagi kata saum 1 miliar dari Abah Setu. Dari semua. Abah Setu selalu pakai duit sekarang orang kaya. Dari semua. Yang menemukan dalil sholat 200 juta plus Alphard. Coba kurang apa? Tadi semua. Supaya kita ibadah itu punya dasar. Itu loh. Jangan asal kita melakukan sesuatu ibadah yang kita tidak mengerti dasar dari semua. Maka hari ini kita harus buka semuanya. Jadi terima kasih dan kata saum itu hanya sekali saja oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran semua ya. Dan itu bicara pada Maryam. Nah sebenarnya yang paling hebat saumnya itu Maryam. Maka diawali surat Maryam itu dengan kaf, ha, ya, ain, sod. Maka itulah kata saum itu menahan sama dengan kata puasa, upapasa, menahan. Apa yang ditahan tadi. Maka dalam ibadah saum oleh Abah sudah diajarkan dari hari pertama menahan. Yang pertama hari pertama hayyun. Artinya menahan bahwa yang selama ini yang hidup kita ditahanlah sehari itu. Yang hidup Allah, yang hidup Allah, yang hidup Allah. Tuh. Maka Abah belajarkan dari hari pertama saum. Karena saum itu bukan menahan makan, minum, dan bersetubuh. Sebenarnya. Tadi semua. Yang intinya saum itu adalah menahan. Tadi sesungguhnya. Maka kata Allah as-saumul li wa ana azibi. Kalau kamu yang nahan maka yang ada aku. Kalau kamu yang ada aku tidak ada. Kalau kamu yang tidak ada yang ada aku. Maka tadi as-saumul li wa ana azibi. Akulah yang akan membalasnya. Tadi semua. Maka saum itu sebetulnya nggak usah dilarang-larang, nggak usah disuruh-suruh. Yang tahu dirinya dan Allah tadi semua. Ya. Maka inilah di hikmah Ramadan ini sebetulnya yang kedua yang harus dipahami di dalam saum adalah kita bisa mengupgrade diri kita. Kisah bisa membuat diri kita, maka dikisahkan dalam kitab-kitab ulama, kisah perubahan ulat, kan manusia itu anggap saja adalah ulat.
dibenci tetangga, dibenci oleh teman, dibenci ini, gatal sama ini, gatal sama itu, gatal sama mertua, gatal sama calon mertua, gatal sama suami, gatal melulu. Tidak ada lempengnya hatinya, tidak ada ridhonya. Maka itulah kita ini seumpama ular sebelum kita melaksanakan saum, diupayakan selama 30 hari itu menggantung pada satu tali, la ilaha illallah. Maka ulet itu dia berubah dirinya menjadi kepompong. Dia hilangkan wajahnya, Pak Dek. Dia hilangkan mulutnya, hilangkan kaki yang banyak itu, hilangkan bunyinya, dia tutup dirinya menjadi kepompong. Yang kita suka biasa laksanakan, pejamkan mata tadi semua, lekukan ke atas, rapatkan gigi, tekuk lidah ke langit-langit, karena di situ ada fenon. Pada saat saraf itu ada tersambung ke atas, disitulah ibaratkan adalah Telkomsel yang sedang buka tower. Maka siarannya jauh nggak? Jauh. Itulah dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, kita belajar mati. Itulah seperti kepompong masuk ke dalam, seperti ulat masuk ke dalam kepompong. Dia tutup matanya, dia tutup la hayyun, la ilmun. Kan begitu. Mata ulatnya nggak kelihatan, la basirun. Telinganya nggak kelihatan, la samiun. Tuh. Mulutnya nggak kelihatan, la mutakalimun. Tubuhnya nggak kelihatan, la maujudun. Mulutnya nggak kelihatan, la mutakal. Karena dikembalikan sebetulnya hidup, melihat, mendengar, berbicara. Maka tadi saum yang sebenarnya dalam Al-Quran itu saum Maryam. Diawali dengan kaf, ha, ya, ain, sod. Tutuplah dua lodang hidungmu, tutuplah dua telingamu, tutuplah mulutmu, dan satukan di dalam dada di sini. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah kenapa di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, adapun menyambungkannya tadi Ibu bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Maka silahkan mau pakai mana? 21 silahkan boleh. Tadi semua. Bagaimana 21? Diri dohir dan diri batin satukan dengan sekali napas, tekuk lidah, rapatkan di tadi. Manis dan gula satukan. Kapas dan benang sudah rokok ese. Kamu dan aku menjadi kita. Kamu dan aku jadi kita. Begitu. Ini kayak ini. Ini dan ini jadi kita. Nanti kita itu hilang. Sebenarnya kita aku. Tuh. Itu 21. Dan tidak bisa bersatu kecuali dengan mematikan diri, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Itulah cara menyatukan. Maka dikatakan saum. Saum itu menahan. Menahan apa? Nafas. Karena pada saat kita nahan nafas, kita itu mati. Pada saat kita mati, yang ada siapa? Allah. Makanya kata Allah, as-saumul li. Saum itu untukku. Bagaimana cara untuk as-saumul li? Berarti matikan dirimu. Makanya bukan nahan makan minum. Makanya kata Nabi, banyak orang yang saum tapi iftar. Dia sih nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh. Tetapi dia iftar. Karena matanya masih melotot, telinganya masih mendengar, mulutnya masih ngomel. Yang ditahan hanya perut. Tadi semua. Itu sama dengan puasa ular. Maka kenapa Allah dohirkan antara puasa ulat dan puasa ular. Yang benar itu puasanya Maryam itu seperti puasanya ulat. Makanya kaf, ha, ya, ain, dia tutup semuanya. La hayyun, la ilmun. Maka Abah ajarkan hari pertama la hayyun, yang kedua la ilmun, hari ketiga la samiun, hari keempat la basirun, hari kelima la qadirun, hari kelima
la muridun hari ke-6, la mutakallimun hari ke-7, la maujudun bihaqqi ilallah hari ke-8. Maka hari ke-9 tadi sudah penyerahan. Maka hari ini tuh hari ke-10. Hari ke-10 itu adalah penyerahan ya tadi. Sama di hari pertama, hari kedua, hari ketiga pada dasarnya adalah seperti Maryam. Tadi semua. Maka baginda Nabi Muhammad bersabda banyak orang yang saum tapi iftar. Tapi ada orang yang iftar nggak buka dia, dia makan, dia minum, dia bersetubuh, tapi tadi nahan napas. Tuh. Gitu. Itulah dia iftar buka tapi saum. Banyak orang mayoritas saum nggak makan sih, nggak minum, nggak bersetubuh, tapi mulutnya mesti jelekin orang, matanya mesti melotot. Itu nggak saum sebetulnya. Kalau pengertian tadi saum kaf ha ya ain sod. Maka dan Allah nggak meminta seluruh hari sebetulnya. Makanya saum itu menahan kayak tadi puasa itu upapasa, menahan selama kita kuat bernapas. Tuh, segitu saja sebenarnya. Asal sehari terkoneksi, jetreng gitu. Sebentar habis itu buka. Sebenarnya habis bacaan karena belum paham juga hakikatnya, ya sudah latih aja lah sampai mati. Habis Ramadan ulet lagi, nggak pernah jadi kupu gitu kan tadi. Nah kata Nabi banyak orang yang saum hanya menahan lapar dan dahaga tadi semua. Silakan. Maka itulah istilah saum itu di bahasa Sanskerta atau bahasa umum disebut puasa dari upapasa, menahan sejenak, menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, bergantung pada satu tali la ilaha arti la ilaha illallah itu LE. Maka orang yang Ramadan itu dari mulai suratul Fatihah di awal Ramadan kemudian menjadi LE di surat Al-Baqarah. Maka surat Al-Baqarah itu disuruh sembelih LE. Maka di situ di LE la hayyun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi LE. Kalau nggak LE tidak bisa masuk ke dalam surat Ali Imran. Ali Imran itu bapaknya siapa? Maryam. Tadi maka tujuan kita karena saum itu kenapa nanti di surat Maryam nomor 26 Maryam bernadar aku tidak akan bicara. Tapi itu hanya majaz mursal, hanya satu. Tapi yang dimaksud bukan hanya bicara, tapi jangan melihat, jangan mendengar. Tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqqi ilal. Sambil nangkuk lapas, rapatan kita napas. Boleh tangan di sini, boleh tangan dari bawah, boleh tangan di sini, boleh tangan di sini. Ini semua. Itulah yang disebut upapasa. Maka istilah saum juga sama menahan napas selama kuat. Tuh sebenarnya. Makanya kenapa di dalam surat puasa itu ada dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti panjang, nanti ada yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Makanya ada walitukabbirullaha ala mahadakum wa la'allakum tashkurun tuh. Walitukabbirullah, dia mengakbarkan Allah pada saat dia mematikan diri, maka berarti dia menghadirkan Allah tuh. Baru di bawahnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Di penghujung daripada Ramadan itu sadar dari
kematian. Sadar dari pingsan. Sadar bangun. Oh, what happened? Gitu. Kemarin saya masih ulet. Kenapa saya sekarang punya sayap? Jadi kupu. Yang tadinya di awal Ramadan masih dibenci. Masih benci dia membenci ke sono. Tapi pada saat dia terbang di Ramadan, dia terbang di rumah mantan pacarnya, yang tadinya benci sama dia, neng, kak dia. Padahal si kupu-kupu itu si ulet yang kemarin. Itu. Kata komandan yang tadinya, oh kamu jauh-jauh Ardian. Begitu habis Ramadan, Ardian kenal wajahnya bercahaya. Lupa jenderal hormat sama dia. Siap komandan katanya. Karena cahaya dia lebih terang daripada jenderalnya. Sebenarnya di Ramadan itulah potensi kita merubah diri. Itulah. Makanya ada bahasa Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada suci. Kembali kepada purwadaksi. Kembali kepada asal. Ibaratkan buah kembali kepada tangkainya. Ibaratkan anak yang ngembara kembali pada ibunya. Ibaratkan makhluk kembali pada Allah. Itulah Id. Kembali. Tapi ini mah Ramadan. Minggu ketiga bukannya makin imsak, makin garang ke mall. Inilah hari puasa diajarkan ustadz kayak koplok, nggak ada tapaknya, nggak ada perubahannya, negara makin hancur. Yang ngurus agama hadis semua, ngurus hutan jadi Tarsan, ngurus laut jadi bajak laut, ngurus haji jadi badog haji, karena saumnya nggak puasa. Inilah persoalan hari ini. Begitu Ramadan, selesai Ramadan tetap saja. Asalnya ulat, tetap ulat. Makanya sekarang umat Islam sekarang ini puasanya bukan puasa ulat, puasa ular. Maka ular begitu puasa, habis makan dia. Kan sahur tuh dia, makan dulu tuh biasanya ular tuh masuk gua. Sebelum masuk gua dia sahur dulu. Biasanya kalau nggak kambing, domba, habis itu masuk lobang. Tidur aja. Dia pikir di akhir Ramadan itu akan berubah. Ternyata hanya ganti kulit. Begitu nongol ular baru. Bahkan lebih ganas. Yang sebelum Ramadan korupsinya 1.000, sekarang 22.000. Ini terjadi. Karena makna saumnya nggak dipahami. Mau pakai siam kek, mau pakai saum kek, mau pakai puasa kek, asal ngerti bahwa sebetulnya maksud adalah puasa upapasa itu menahan. Maka kata Abah lebih baik. Maka Abah sudah ajarkan di hari pertama adalah serahkan rasa memiliki pada hidup. Lahayun. Karena manusia itu punya 30 jari. 10 jari masing-masing 3 ruas. 30 di tangan, 30 di kaki. Perlambangnya 30 dohir, 30 batin. 30 siang, 30 malam. Maka setiap hari mengembalikan satu ruas. Ruas yang pertama dikembalikan hari Ramadan lahayun. Karena hidup itulah segalanya datang dari hidup. Melihat datang dari hidup. Mendengar datang dari hidup. Bahkan merampok juga datang dari hidup. Kalau nggak hidup merampok mah. Berarti kalau begitu yang jadi jenderal itu yang hidup. Tuh, pahami. Maka siapapun kamu, orang sudah ngerti upapasa, maka dia akan imsak di hari pertama. Jenderal adalah imsak. Opral imsak. Petani imsak. Semua imsak. Menahan diri. Mematikan diri. Tadi semua. Ya. Itulah tujuan hari pertama. Maka lahayun seharian itu.
Dalam sehari saum di hari pertama bulan Ramadan itu lahayun, 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 lahayun. Itulah seperti kepompong selama 30 hari menyerahkan, dia kuliti dirinya. Pertama copot matanya, la basirun, butalah dia. La mutakalimun, buang mulutnya. Buang. La samiun, buang telinganya. Coba kalau manusia dibuang matanya, dibuang telinganya, dibuang hidungnya, dibuang mulutnya. Hilang gak kepala? Hilang. Kudrot irodat pada tangan. Dibuang tangannya, dibuang kakinya, dibuang tubuhnya. Tinggal jantungnya. Sebenarnya manusia itu ada nggak? Begitu dicopot, la hayun, la ilmun, la basirun, la qadirun, la muridun. Hilang dia. Maka itulah di hari terakhir walitukabbirullah ala mahadakum. Disitulah pada saat kamu sudah kembalikan semuanya. Di malam terakhir Ramadan itu tadi semua. La maujudun, la maujudun, la maujudun, la maujudun, la maujudun. Bihaqqi ilallah. Baru takbir. Allahu Akbar. Allah. Akbarlah Allah pada diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba, di malam terakhir itu kita akan menangis. Penuh nikmat. Karena tugas kita melepaskan keakuan aku 4, aku 3 berhasil. Maka siaplah hari esok masuk Syawal menjadi kupu-kupu yang indah. Semua teman yang tadinya membenci tiba-tiba mendatangimu. Debt kolektor yang tadinya ganas tiba-tiba lupa. Tadi semua. Di mana rumah si Pulan hilang. Tadi semua. Yang tadinya teman tidak mau pinjemin duit pada datang. Kamu pinjam duit? Enggak. Yang tadinya kekasih udah mulai menjauh mendekat. Karena kau indah. Sekarang kupu. Yang tadinya ulat dibenci petani. Yang tadinya ulat dibenci oleh ibu-ibu. Yang dibenci oleh yang rawat bunga benci ulat. Petani benci ulat. Ada yang suka ulat di sini? Tapi ada nggak yang suka kupu-kupu? Wah, pada saat Abah Setu sudah keluar, saya indahlah. Maka sekarang Pak Abu, Abah terbang kemanapun indah semua. Semua, ya. Itulah kalau kita mau merubah. Maka Ramadan ini sebetulnya ajang buat kita bermetapor mosi. Semua, ya. Jangan sampai kita lewatkan Ramadan ini. Maka sekarang ini, maka baginda Nabi sudah memagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama dari pertama la hayyun. Hari kedua la ilmun. Yang ketiga la sami'un. Hari keempat la basirun. Hari kelima la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Bihaqqi ilallah. Nah, mulailah malam tadi sudah menyerahkan. Aku serahkan roh, sama tekuk lidah, rapatkan gigi. Silakan tangan di sini atau silakan tangan di sini atau silakan juga diam. Aku serahkan roh, sukma, nyawa. Kan tadi kata Allah as-saumu li, saum itu untukku. Berarti yang harus kita matikan diri kita. Aku serahkan ya Allah. Aku serahkan. Jangan takut menyerahkan diri pada Allah. Serahkan semuanya. Tubuhmu sebagai syariat, serahkan syariatnya Allah. Hatimu sebagai torikat-torikatnya Allah. Ruhmu adalah sebagai hakikat-hakikatnya Allah. Sirmu adalah makrifat-makrifat juga Allah. Telanjanglah sudah. Itulah makanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takun. Artinya takwa itu telanjang. Maka kata Ebit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara.
Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana supaya tersenyum? Jangan kau coba-coba akui melihat itu milikmu. Kembalikanlah basyirun. Bagaimana supaya Tuhan itu tersenyum? Serahkan bahwa sesungguhnya mendengar itu samanya Allah. Kembalikan pada pemiliknya. Supaya dia tersenyum, serahkan sampai la maujudun bihaqi ilallah. Itulah dia tersenyum. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar, maka kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhir. Dari apa yang telah aku anugerahkan melihatmu bukan milikmu. Aku anugerahkan melihat, aku anugerahkan mendengar, aku anugerahkan bicara, aku anugerahkan hidup bernapas, aku anugerahkan pada tanganmu kudrat irodat. Maka hari ini jadikan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, jadikan negeri akhir. Artinya darul akhirah itu apa? Allah. Kita berasal dari darul akhirah, harus kembalikan kepada darul dari kampung akhirat harus dikembalikan kepada kampung. Siapa kampung akhirat? Allah lah awal kita, Allah lah akhir kita. Tuh. Maka akan wala tansa nasibaka minad. Tuh, kalau begitu kata kita di hari ke-10, aku serahkan ya Allah roh, sukma, nyawa, pati. Maka buat si Adam, buat tubuh kita ada perubahan. Kan tadi, wala tansa nasibaka minad dunia. Maka timbullah nanti kupu-kupu yang indah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Senang memberi, memaafkan, menyayangi, menyatukan. Itulah jiwa yang sudah terbang. Tidak akan merasa lagi butuh dihargai. Tidak akan lagi marah, dijelekan. Tidak akan lagi benci kepada yang menjelekan. Aku sudah bahagia. Semua. Ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Abah. Silakan orang mau ngomong apa, yang jelas Abah bahagia. Bahagia. Betul. Maka silakan kamu punya teori apa, buktikan olehmu kau bahagia enggak? Ataukah cuma bacot doang ngomong bahagia, hatinya mengeluwut. Dari semua. Maka silakan caramu, buktikan caramu itu. Apakah sudah membawa kebahagiaan? Tapi caraku sudah jelas aku pertanggungjawabkan. Itulah sebenarnya saum yang diminta oleh Allah. Yang itulah dikisahkan tentang saumnya Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ya. Itulah sebetulnya kisah saum dalam Al-Quran itu berkisah tentang Maryam. Nah, tadi LE di surat Al-Baqarah, patihahkan dulu tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim di sini. Alhamdulillah, pandang, pejamkan mata, bayangin seluruh wujudmu. Ar-Rahmanir-Rahim di dadamu. Di sini hanya ada Rahman dan Rahim. Kasih, sayang, kasih, sayang, kasih, sayang. Bukan benci, dengki. Ini pengen jadi kupu-kupu. Di sininya harusnya Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Ini benci, dengki, iri, marah, tersinggung, kepoan, panuan, ngakaupan. Harusnya dadanya Rahman, Rahim. Maliki yaumidin perutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Genah mata, enak penglihatan, enak pendengaran, mata dingin. Apa yang dilihat indah. Ini makin nyebelin, sono nyebelin, sono nyebelin. Telinga indah, dingin, adem, luar biasa. Pokoknya Pade susah dibayangkan aja. Ya, tadi. Maka itulah setelah kita jadikan Fatihah, maka masuklah surat Al-Baqarah. Tadi Al-Baqarah itu lahayun LE.
la hayyun, la ilmun, la samiun. Makanya perjalanan manusia itu dari LE ke Jisamsu, dari Jisamsu ke SE, SE ke sampurna. Tuh, Allah saja ngajarkan bu lewat udud, jalan pulang. Maka LE adalah surat Al-Baqarah, sembelihlah dirimu. Tuh. Kalau tadi bukan disembelih-sembelihan, tadi penyerahan la hayyun, la ilmun, la samiun, la basyirun, la qadirun. Maka kalau mau melatih, guru saya dulu suka gamarin di awal Ramadan itu tubuhmu. Tangannya, kakinya, matanya, mulutnya, hidungnya, sampai semua. Maka yang pertama adalah katakanlah Pak De sujud. Itu, gambar itu. Hari pertama la hayyun, hapus hidung. Wah, berarti pada sujud hari pertama sudah imsak, mengembalikan napas kepada Allah. Oh, makanya tiap hari lewat udah gak ada hidungnya. Wah, saya udah kembalikan hidung. Besoknya la ilmun, dadanya dihapus. Ilmu, ataupun boleh juga tarang sini akal atau apa namanya otaknya, pikiran dihapus. Maka besok udah mulai tahu yang botaknya hilang. Besoknya la samiun, hapus telinga. La basirun, mata hapus. La mutakalimun. 5 hari kepala udah hilang semua tuh. Udah kembali. Untuk membuktikan sebenarnya kita tidak ada. Masuklah 5 la qadirun. Masuk ke 6 la muridun. Mulai tangan dihapus, kaki dihapus. Sampailah hari terakhir. Hapuslah kosong semuanya. Asalnya tadi gambar pada sujud. Di hari ke-6 pun sudah tinggal papan tulis kosong lagi. Asal kosong, balik. Udah kosong tuh. Nah, itu. Sebenarnya kalau mau lihat. Ibu bisa tulis nama ibu. Hapus. Itu hanya untuk menambah keyakinan saja. Bahwa saya sudah mengembalikan hari ini la hayyun. Besoknya la samiun. La ilmun. Besoknya la samiun. Besoknya la muridun. La mutakalimun. La maujudun. Itu dikembalikan. Itulah tujuan disebut puasa upapasa. Itulah disebut saum menahan. Makanya tadi amaliyahnya tadi sama. Di hari pertama tekuk lidah. Rapatkan gigi. Maka hari pertama la hayyun. Walaupun yang amalia sudah ajarkan abah di perut, di dada, di sini itu 7-7. Bagus kalau diamalkan selama Ramadan adalah 2 kali sehari. Tadi. Kapan? Tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asol, waktu pagi dan petang. Tapi khusus untuk imsak, untuk upapasa, untuk penyerahan, untuk aslama. Satu-satu kita serahkan tiap hari. Hari pertama hidup, maka hapuskan hidungnya. Karena hidup itu diperlambangkan dengan nafas. Hapus hidung. Maka nanti begitu selesai, nah 10 hari pertama, nah sekarang tinggal 10 hari kedua. 10 hari kedua diawali dengan hari ini tadi, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Nah besok, hari ke-seberapa berarti? Hari ke-11. Tadi. Yang tadi satu-satu itu dikembalikan. La hayyun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la takalimun, la maujudun. Biakilallah. Sekali tekuk sudah. Hari 12. Balikan lagi. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Hari ke-14, lepaskan lagi. Usolli lam jalalah, ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah, batinku Muhammadur Rasulullah, dohirku. Balikan. Sampai hari ke-20, semua sudah ada abah amaliannya. Sampailah tadi sampai ke Allahumma sholli sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar. 7 kali 1 napas. Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Juga sama 7 amaliyah. Artinya puasa itu imsak, mengembalikan milik dia kepada dia sampai kita betul-betul
adalah di akhir Ramadan itu Idul Fitri. Idul Fitri itu. Maka rasakan dampaknya, lebaran di dada. Yang tadinya pemarah, sekarang enggak lagi. Lebar dadanya. Kalau ibaratkan ini air gelas kopi. Ini kopi kenapa hitam? Padahal ini satu sendok. Kalau seandainya kopi ini 1 sendok pada gelas yang kecil hitam. Coba kalau Abah 1 sendok dipindahkan ke ember, hitam enggak? Kalau pinahkan ke bak, lebih enggak lagi. Kalau dipindahkan ke danau, enggak lagi. Jadi kalau begitu, tidak ada yang jelek lagi di dunia ini. Hilang semua. Karena lebar. Coba kalau sempit, setetes kopi aja udah hitam, maka baru aja digetrok anaknya oleh ini. Wah, sempit. Baru hilang aja rugi dagang dikit. Wah, sempit. Baru lihat pulang suami ada di sini lipstik dikit. Wah, sempit. Coba kalau lebar, bisa jadi kesenggol di bis, lipstiknya pindah gitu. Usnudon. Itulah lebaran. Maka itulah orang yang sudah kembali pada Idul Fitri, dadanya lebar. Kenapa lebar? Karena sudah laburan. Dilabur dengan apa? Dilabur dengan sifat-sifat Allah. Taholi, tadi itu taholi yang pertama LE. La hayyun, la ilmun, la sami'un. Sekarang tahali. Sifat-sifat madhumah Allah, sabar, syukur, ridho, ikhlas, lebar, labur. Akhirnya luber. Maka disebut laku kang papat. Lebar, lebur, labur, luber. Digambarkan adalah dengan oleh Sunan Kalijaga membuat ketupat laku kang papat. Bentuknya seperti jantung, warnanya merah. Tuh. Tadi. Maka berarti siap-siap tuh kalau udah begitu jadi kupu tadi semua. Bangunlah dia dari tidurnya semua. Yang tadinya banyak protes, yang tadinya banyak marah, yang tadinya banyak kecewa. Sekarang, I'm flying. Ya, itulah sesungguhnya hikmah daripada saum. Kenapa saum itu adalah membangunkan dari tidur. Saum itu meningkatkan dari kesadaran. Saum itu merubah kijang kotak menjadi kijang Innova hibrid. Saum itu merubah daripada L300 menjadi Pajero. Saum itu merubah dari duren yang kecil. Dulu Bu, waktu kita kecil ada musangking nggak? Nggak ada. Durennya itu kecil, buahnya dalamnya itu bijinya tebel, dagingnya tipis, rasanya hambar. Tapi abis Ramadan jadilah musang king. Dagingnya tebel, warnanya kuning, rasanya manis, baunya harum, harganya mahal. Tuh. Ramadan bisa merubah segalanya. Cuma sayang kita ini hanya makan, minum, bersetubuh. Kata Abah, ini makan, minum, bersetubuh. Tadi semua saya ngerti. Karena Nabi sudah berkata, banyak orang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tapi dia tidak sama sekali imsak. Karena imsak nggak dipahami bahwa sesungguhnya adalah menahan keberadaan dirimu, menyerahkan yang sebenarnya wujud, yang sebenarnya ada hanya Allah. Itulah tujuan Ramadan. Maka itulah kata Allah, as-saumu li wa ana azibih. Saum itu untukku dan akulah yang akan menilainya. Tadi semua ya. Itulah maka banyak ulama menggambarkan tentang saum itu adalah seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Tapi kebanyakan saum kita manusia seperti ular saumnya.
Karena tadi matanya nggak diserahkan, telinganya nggak diserahkan. Ular kalau lagi tidur ngegantung nggak kayak kepompong. Enggak, matanya masih moncorot. Gitu. Makanya habis lebaran bukannya tambah tunduk, hanya ular ganti kulit, lebih ganas sebelumnya. Gitu kan tadi. Lebih pendendam dari sebelumnya, lebih pendengki dari sebelumnya. Bahkan hari terakhir di malam takbiran, bukannya takbir ribut, nyurut petasan, nyalain mercon. Karena nggak tahu mana saum itu sendiri apa. Dari semua. Akhirnya Syawal terlewat semuanya. Tidak ada peningkatan. Syawal itu dikata salah, meningkat imannya. Meningkat kualitasnya, meningkat kesadarannya, meningkat value-nya, meningkat bentuknya. Wanita tampak lebih cantik, pria tampak lebih berwibawa. Tadi semua. Bukan karena kedudukannya, tapi cahaya yang keluar dari dirinya, inner beauty. Coba saksikan. Bawah atasan akan suka, siapapun yang memandang kita akan suka. Karena semua orang suka dengan kupu. Itulah kenapa orang-orang ahli-ahli kitab di kitab tasawuf diperlambangkan, termasuk di majelis Abah, dinding majelisnya semuanya kupu semuanya. Walaupun Abahnya masih ulet sebenarnya. Tadi semua ya. Tadi inilah kita sedang belajar untuk metamorfosis, untuk berubah. Maka tadi kata Abah, bangunlah dari tidur adalah di Ramadan. Ibu Suryati, halo, dari semua. Tadi yang tadinya masih berat ditinggalkan oleh kesayangan, akhir Ramadan harus sudah lepas. Jangankan dia yang keluar dari perut ini, tubuh kita pun harus dikembalikan. Oke? Begitu dong. Anak Abah harus bahagia semuanya. Oh iya. Kalau nggak bahagia ngapain hidup? Tadi kalau cuma hidup ngadon sengsara, nunggu mati aja. Saya mah biar di dunia belangsak, yang penting di akhirat adalah ke sorga. Bacotmu. Nggak ada rumusnya yang begitu. Dalil Qurannya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kau di sini pendendam, pendengki ke sana ke sorga? Bagaimana kau nggak nerima iman kodo dan kodar di sini di sana ke sorga? Batokmu bejad. Kalau apa? Dasmu picek. Maaf. Kadang-kadang Abah jengkel dengan orang-orang sibuk syariat tapi nggak ngerti hakikatnya. Hanya buang-buang waktu ngabisin beras aja bikin ketupat. Tiap tahun begitu lagi. Habis kulit bedug aja buat dulang. Tapi nggak ada perubahan. Pada harusnya Ramadan itu adalah ajang kepada kita mengembalikan tadi semua. Ya, maka 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. Nanti khusus di 10 yang ketiga Abah akan berikan pengajaran yang lebih khusus. Walaupun sama amaliyahnya lah samiun. Balik lagi kan yang awal tadi. Lahayun lagi. Tapi lahayunnya amaliyahnya beda dengan lahayun minggu pertama. Karena minggu yang terakhir itu betul-betul akan merubah kita menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sebatas kayu, tapi kayu ukir Jepara yang mahal. Tuh. Buat apa awal Ramadan kayu bakar, akhir Ramadan pun dibakar lagi. Tidak ada perubahan. Sama-sama kayu, belum tentu kayu itu yang satu bisa merubah diri. Mahal nggak? Mahal. Ya. Maka inilah manusia kata Abah. Kadang-kadang manusia ini benda-benda saja di dunia ini dia merubah, dia mengupgrade dirinya. Tapi manusia Ramadan lewat terus tidak pernah mengupgrade dirinya. Inilah karena dia melaksanakan saum yang tidak saum. Puasa yang tidak upapasa. Pahami ya semua. Ya. Itulah banggaan hikmah dari Ramadan kita yang harus kita gunakan. Maka tadi amaliyah yang sudah 7 yang Abah udah ajarkan, tetapi ditambah dengan melepaskan ayan khoraziyah dengan lahayun la ilmun setiap hari, lahayun la ilmun terus setiap hari sampai lepaskan tubuh ini.
Karena begitu nanti di hari 30, maka pecahlah kepompong itu, keluarlah kepala dari situ, mulai muncul tanduk, maka keluarlah sayap yang indah. Maka mulai berkelapar-kelapar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau pada, tapi kalau baginda Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun, pauko nuri, anta iksirun wagoli, anta misbau suduri. Akhirnya datanglah sambutan dari dalam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini. Udah imam kiblat dohir dan batin di hari Ramadan itu. Disambutlah Muhammad lahir. Sama saja, mau versi manapun Abah bisa jelaskan. Mau versi berjanji, mau versi Buddha, mau versi Hindu, mau versi Quran. Tapi tujuannya sama. Itulah yang harus dipahami, memahami tadi semua. Ya, maka lahirlah Muhammad, maka bahagialah kita semua. Ya, jam berapa tadi Dan? Mulainya Dan? 9:30 ya. Tadi terakhirnya 9:30. Ya itu ya. Maka inilah di Ramadan ini kesempatan. Sekarang baru 10 hari masih ada 2 kali 10. Ayo kita rubah. Walaupun sebenarnya sempurnanya harusnya dari Muharram. Tahun depan buat anak-anak Abah dimanapun, di Makassar, di Bali, di Jawa, di semua seluruh dunia. Kalau perlu kita awali bimbingannya dari Muharram. Kata Abah ini Muharram, tapi rencana kita untuk Ramadan. Karena sebetulnya dari Muharram sampai Zulhijjah itu perjalanan perubahan diri. Maka nggak bisa mendadak sebetulnya di Ramadan. Tapi harus mulai dari Muharram. Maka apa ini Muharram nih. Maka hari ini ayo bebaskan kamu dari penyakit kulit. Bebaskan Ayub dari penyakit kulit. Apa amaliyahnya nanti Abah ajarkan di Muharram. Kamu nggak boleh lagi benci pada Hindu, pada Buddha, pada anjing, pada babi, pada apapun. Semuanya itu hanya cangkang. Kau lihatlah hidupnya, maka akan melihat Allah di sebalik yang kau lihat mata. Itu Muharram. Kalau nggak gitu, ya nggak bisa Ramadannya tetap. Masih izin ini, benci sini, ya nggak bisa. Di Muharram kamu harus jadi Yakub yang bebas dari buta. Ayo lihatlah bahwa segala yang di alam dunia ini hanya Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Apapun namanya Adam. Apapun wujudnya Muhammad. Apapun hidupnya Allah. Maka kita saksikan yang kelihatan ini hanya kopiko. Tapi di dalam kopiko itu ada gula Muhammad dan manis Allah. Itu harus pahami. Jangan dengan istilah hululiyah Allah. Itu buat mereka biarin. Lu bilang hulul, bilang ittihad, bilang apapun namanya yang jelas. Lu tanya dadamu tuh bahagia nggak lu dengan cara lu itu? Maaf nih Pak Bu, orang sekarang baru belajar ini, hulul, gasmu. Kalau orang Sunda ngomong Jawa nggak ada beban, karena nggak ngerti arti ini.